samping saya sudah ada Bapak Tiar. Bapak Tiar ini adalah Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG ya, Pak Tiar Prasetya. Iya, Tiar Prasetya. Oke. Mungkin pertanyaan saya gini, kenapa apakah tidak terlacak dan kenapa tidak ada peringatan sebelumnya, Pak? Satu Pak yang harus dipahami bahwa tidak ada sampai saat ini belum ada gempa yang bisa diprediksi. Yang ada adalah pada saat terjadi gempa kita harus mendapatkan lokasinya itu secara cepat dan tepat. Kita bisa di bawah 5 menit bahkan 3 menit. Dan tentang peringatan karena tidak bisa pada saat kita mendeteksi gempa dan gempa itu kita perhitungan terus melihat sumbernya bahwa ini berpotensi tsunami, maka kita memberikan peringatan. Oke. Untuk Lombok kemarin kita memberikan peringatan potensi tsunami tapi dalam waspada. Waspada itu artinya kalaupun terjadi gelombang tsunami itu hanya di bawah 50 cm. Oh. Dan faktanya pada saat alat pencatat itu mencatat kenaikan beberapa tempat kenaikannya sekitar 10 sampai 13 cm. Dan gempa susulan pun tidak bisa terprediksi. Gempa susulan enggak. Tapi ada gini, ada gempa yang besar, tiba-tiba gempa terus gempa susulan. Tapi ada juga yang gempa, ada gempa pendahuluan, kemudian gempa besar, gempa susulan. Di Lombok yang mana? Kebetulan di Lombok waktu yang 6,4 hari Minggu tanggal 29 itu termasuk gempa-gempa pendahuluan. Oke. Nah, kemudian gempa utamanya muncul di 7.0 hari Minggu juga. Dan sampai sekarang terakhir itu masih ada sekitar gempa susulan itu yang tercatat di kita sampai hari ini pukul 4 sekitar 237 gempa susulan. Skalanya kecil, fluktuatif, tapi tidak ada yang lebih dari 7. Dan tidak bisa sama sekali diprediksikan kapannya. Kalau gempa, kalau ada yang mengatakan bahwa akan terjadi gempa tanggal sekian, pukul sekian, jam sekian, itu kita pastikan hoax. Tapi kan banyak orang yang banyak juga berita di TV yang diperkirakan akan terjadi gempa susulan. Nah, kalau dibilang diperkirakan gempa, karena gempa itu akan terjadi dari dulu, sekarang dan akan datang. Karena selama bumi bergerak, selama itu ada patahan, selama itu akan terjadi gempa. Kalau kemudian dibilang besok ada gempa, ke kantor pasti ada nyata gempa. Iya. Tapi kalau jam 5 mau ada gempa kekuatan 6, itu akan dipastikan hoax. Oke, jadi menurut Anda sekarang apabila terjadi hal seperti ini gempa gitu, masyarakat harus seperti apa gitu aja? Intinya mitigasi Mas Di. Mitigasi karena gempa itu tidak membunuh. Kemarin korban di Lombok pun efek dari gempa, runtuhan, kemudian chaos dan sebagainya. Kalau kita bisa bertindak dengan cepat dan tepat pada saat sebelum terjadi gempa, pada saat gempa atau sudah terjadi gempa, insya Allah pengurangan risiko bencana akibat gempa khususnya itu akan bisa dikurangi. Bagaimana? Kita bisa bertindak, gempa itu tidak akan lebih dari 1 menit, 20 second Ibu ya. Betul, Pak. Artinya kalau sekarang ada gempa, kita semua sibuk lari, maka dipastikan akan celaka. Kalau kita ada gempa sekarang besar, kita berusaha melindungi diri sendiri di sekitar sini dengan hold, cover, and duck kalau bahasa kitanya. Maka insya Allah itu akan lebih menyelamatkan 20 second tadi. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih banyak buat infonya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan menurut saya memang sangat wajar ya tadi kita bahas ya kalau ketika ada gempa dan seorang lari dari lokasinya. Sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah ketika menggunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk penjarahan dan sebagainya. Yang menarik juga bahwa ini sekarang Satu Indonesia juga sudah memberikan perhatiannya juga, mengirimkan sumbangan dan bantuan dalam bentuk apapun juga. Mudah-mudahan ini malah menyatukan Indonesia. Itu saja yang mungkin bisa kita doakan ya. Mudah-mudahan menyatukan Indonesia dari sisi apapun tanpa memandang agama, ras dan sebagainya, tapi melihat ini menjadi sebuah Indonesia yang mengalami bencana yang harus kita bantu bersama-sama. Amin. Saya Riko Ceper, semua yang ada di sini, semua dari Trans 7 dan Hitam Putih kita berdoa yang terbaik untuk Lombok dan sekitarnya. Saya Deddy Kobusier, Riko Ceper, inilah Hitam Putih.